PPG Untirta Angkatan Kedua, Ince, asal Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Insya Allah saya akan menampilkan video pembelajaran UKIM hari ini. Mudah-mudahan yang terbaik buat saya dan bisa memberikan nilai yang baik pula saya. Ini saya tayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Baik. Ini masih ada teman kita yang belum bisa masuk. Aji, Fitri, kemana ini? 2 orang lagi. Berikut Randy. Siapa yang tahu keberadaan Fitri dengan Aji? Aji sakit, Pak. Aji sakit. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, coba salah satu di antaranya, coba Ahmad Rifai bacakan doa dulu. Ya, terima kasih Rifai yang sudah memimpin doanya. Baik, anak-anak, semangat. Semangat. Oke, sehat. Sehat. Baik, coba tepuk PPK. Iya, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sehat semuanya. Oke. Pada hari ini tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras berubah kesuksesan, pembelajaran 2 muatan pelajarannya PKN dan SBDP. Ini yang kita akan pelajari hari ini, ya anak-anak. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui aplikasi Zoom Meet dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint, siswa mampu memahami berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint, siswa mampu menunjukkan berbagai contoh keberagaman wirausaha. Yang ketiga, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video pada link YouTube, siswa mampu menganalisis berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Yang keempat, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan manfaat wirausaha.
Yang keenam, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint dan pada link YouTube, siswa mampu membandingkan ciri-ciri reklame secara tepat. Yang ketujuh, terakhir, melalui aplikasi Zoom Meeting dan tayangan video dan gambar pada PowerPoint, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-ciri secara tepat. Itu ya, ini tujuan. Bisa menjelaskan gambar apa itu? Rida, Kak. Ya, Rida. Gambar tersebut adalah sebuah reklame berbentuk poster yang berisi tentang kebersihan. Iya, bagus. Bagus sekali Rida, tepat bahwa gambar tersebut adalah sebuah reklame ya yang berbentuk poster yang berisi tentang kebersihan. Nah, siapa yang tahu mengapa adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Itu ya, itu reklame. Tujuan reklame itu adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Ya. Contoh reklame itu dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Itu sepintas ya tentang terkait reklame. Anak-anak, berikut ini adalah contoh reklame. Ini ada brosur dan ada selebaran. Ya, ada selebaran. Nah, perhatikan nanti kunjungi dan amati ya link YouTube berikut ini. Ya, di sini mari kita simak baik-baik. Yang dan jenis reklame. Reklame adalah bagian periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Jenis-jenis reklame antara lain yang pertama, iklan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan biasanya dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Yang nomor tiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar.
Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ya, jadi tadi sekilas tayangan video sudah jelas ya anak-anak. Jadi siapa Untuk memberitahu sesuatu. Iya, betul. Coba untuk poster Nuryanti. Mana Nuryanti? Gimana? Pak. Iya, Nuryanti. Coba apa poster itu? Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar ditulisan yang dibuat menarik. Mungkin dapat ditempatkan dengan cara ditempel tempat dan tempat umum. Ya betul ya. Terima kasih ya Nuryanti. Itu yang kelima. Terakhir yang kelima adalah embalase. Coba bacakan Rida. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk sebagai daya tarik untuk informasi tentang tersebut. Nah, ya. Jadi macam-macam reklame ada 5 ya, selebaran, brosur, slogan, poster, embalase yang tadi sudah dibaca oleh masing-masing. Oke, lanjut ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan reklame yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan kita sekitar ya. Ada selebaran, ada brosur, ada slogan, ada poster, dan ada embalase. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam reklame. Yang pertama adalah jelas dan mudah dimengerti. Kenapa harus jelas dan dimengerti? Supaya terbaca, ya, supaya yang orang melihat itu mudah dibacanya, mudah dipahami dan dimengerti. Ya. Yang kedua, bahasa yang baik dan menarik serta ukuran sesuai. Bahasanya harus menarik, ya, dan sesuai dengan ukuran. Yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah diingat oleh orang. Itu ya, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan reklame. Itu ya, anak-anak. Oke. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai macam reklame. Jadi pada dasarnya reklame itu dibuat untuk memasarkan suatu produk agar dapat mendukung wirausaha dalam bidang perdagangan. Itu ya. Jadi reklame itu bukan hanya sekedar dipasang di jalanan, tetapi itu ada tujuan tertentunya dan ada manfaatnya, ya. Jadi salah satunya reklame itu dibuat untuk memasarkan suatu produk bahwa dalam wirausaha perdagangannya cepat ketahuan, cepat laris, dan cepat tahu orang banyak, gitu ya. Nah sekarang, tadi berkaitan dengan wirausaha. Tahu nggak siapa yang tahu tentang wirausaha? Siapa yang tahu? Nah, nih perhatikan ini gambar. Ada gambar apa di sini? Silakan. Sok. Ya, ada bengkel motor. Ya. Tukang cukur. Betul. Fotokopi. Warung. Iya, jadi selain di sana tuh ada bengkel,
ada tukang cukur, ada fotokopi, dan masih banyak wirausaha yang sering kita lihat, yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, oke. Mari kita lihat dan amati lagi tayangan video tersebut. Perhatikan ya, ini tayangannya. Silahkan diamati. Oke, kemudian masyarakat setempat, bahkan negara itu sendiri, negara Indonesia. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan wirausaha itu banyak ya, banyak sekali. Jadi manfaatnya sangat banyak. Di antaranya ada beberapa poin. Nih, di antaranya ada yang pertama, manfaat wirausaha. Ya, manfaat wirausaha. Silahkan yang pertama coba bacakan Maesaro, mana Maesaro? Ini. Coba bacakan nomor 1 Maesaro. 1. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Iya. Jadi satu manfaat wirausaha adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, itu. Jadi sebagai seorang pengusaha atau pedagang atau sebagai wirausaha, baik itu yang baru merintis usahanya atau bisnisnya, atau sudah berskala menengah bahkan skala besar, tentu bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Bisa memberikan karyawan, kita merekrut karyawan dan lain-lain. Mengapa? Karena dengan adanya pengusaha tersebut bisa membantu masyarakat setempat yang tidak memiliki pekerjaan atau kesulitan untuk mencari lapangan kerja. Itu dengan adanya pengusaha-pengusaha itu bisa membantu masyarakat mendapatkan perekonomian yang baik. Itu ya, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat wirausaha yang kedua. Coba Emi, bacakan Emi. Coba Emilia Putri. Mana Emi? Mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Iya. Jadi yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan, ya. Pengangguran di lingkungan sekitar. Jadi seperti yang kita ketahui, berdasarkan daya yang ada di Indonesia lumayan, ya, banyak pengangguran di kita. Maka dengan adanya manfaat wirausaha ini kita bisa usaha mandiri, gitu ya. Oke, dengan adanya lowongan pekerjaan dan lain-lain. Silahkan Ian yang nomor 3, coba bacakan Ian. Coba Ian. Melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Ya, yang ketiga, melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Jadi jika seperti yang kita ketahui, apabila seseorang bekerja di suatu instansi atau di toko di mana saja, pasti diberikan materi hal-hal yang bersangkutan dengan tugas masing-masing atau karyawan sesuai dengan tugas kita, ya. Itu pasti ada manfaat peluangnya, besar dan kecilnya. Yang keempat, coba Nur Samanuddin, coba bacakan nomor 4. Moodnya dinyalain, Coba ulangi. Lagi Saman.
Melatih individu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Iya, melatih individu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya. Jadi setelah mereka yang bekerja sebagai wirausaha atau pengusaha, ya, kita memiliki pemikiran yang terbuka. Kecerdasan dalam menganalisis suatu hal selanjutnya diharapkan orang-orang yang bekerja dan wirausaha menerapkan dalam sebuah pekerjaan yang baik dalam diri pribadinya. Itu ya, bisa berubah lebih baik lagi. Yang kelima, coba Jamal. Jamal, coba yang kelima Jamal. Bacakan. Membantu memberikan peluang perubahan. Iya. Yang kelima, membantu memberikan peluang perubahan. Itu semakin banyak pembisnis atau pengusaha ya memulai usahanya karena memang mereka mampu menangkap peluang yang ada di sekitar kita dalam melakukan berbagai macam perubahan yang menurut mereka hal tersebut sangat penting. Itu banyak perubahan-perubahan. Yang keenam itu yang terakhir, coba siapa? Ripal, coba ada Ripal. Ripal, coba mana Ripal? Ripal, coba Ripal. Membantu pembangunan Iya. sosial di Iya, membantu pembangunan sosial di daerahnya. Jadi wirausahawan memang sosok manusia yang sangat mulia, ya. Tidak hanya mengajarkan ilmunya kepada pegawainya saja, tetapi melainkan mampu memberikan tuntunan yang baik kepada orang di sekitar. Itu. Jadi pembangunan sosial ada di dalam manfaat kewirausahaan. Itu. Nah, anak-anak mau nggak jadi wirausaha? Mau. Bagus. Bagus ya. Oke. Tadi yang disampaikan banyak sekali. Silahkan coba sekarang renungkan nanti apa yang tadi yang disampaikan. Negara Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki berbagai keanekaragaman wirausaha. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, keanekaragaman wirausaha juga sebagai ajang memperkuat perekonomian bangsa, sehingga kita harus saling menghargai demi kemajuan. Itu ya, anak-anak. Wirausaha. Jadi keberagaman wirausaha di negara kita ini sangat penting. Itu contohnya bisa dibuat reklamenya dalam bentuk selebaran, poster, spanduk, bisa membantu pengusaha-pengusaha kita di Indonesia semakin maju dan semakin berkembang dan bisa memberikan kontribusi kepada negara kita ini. Itu ya anak-anak. Oke. Silahkan nanti anak-anak kerjakan ulangan hariannya lewat link Google Form-nya. Ini linknya sudah Bapak kirim lewat WA grup masing-masing. Ya, ini linknya. Nanti ada penilaian hariannya, diisi nama, ya, dan ini 10 soal diisi, ya. Oke. Mungkin anak-anak itu pembahasan hari ini, ya, yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti minggu depan kita kembali bertemu lagi di pembelajaran ketiga. Itu masih di wirausaha. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Paham? Iya, oke. Masih semangat anak-anak? Oke, kalau masih semangat, coba tepuk PPK. Salam sehat, anak-anak.
penyakit di muka bumi ini ya. Sekian dari Bapak pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong tugasnya di LKPD itu diisi ya. Di LKPD-nya tolong diisi seperti ini ya. LKPD-nya sudah Bapak kirim. Awas. Ini LKPD sebentar sebelum Bapak keluar. Ini LKPD-nya sudah ya. Di LKPD ini nanti tolong segera diisi, dikirim kembali melalui link yang sudah Bapak kirimkan. Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita nanti berjumpa di